Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, ma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Khadijah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, khususnya hidayatul iman, hidayatul Islam, hidayah yang tak ternilai harganya. Mudah-mudahan hidayah ini terus kita rawat, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita tetap dalam keadaan Islam. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri tauladan bagi kita, bahkan bagi segenap manusia. Kita diperintahkan oleh Allah untuk ittiba, untuk mengikuti apa-apa yang beliau bawa, karena beragama yang benar, beragama yang sesungguhnya adalah ketika kita beragama dengan mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tafsir Juz Amma dengan kitab Aisarut Tafasir. Senin yang lalu kita telah sampai pada surat Quraisy. Karena itu kita hari ini masuk surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un adalah surat yang secara urutan turunnya dikatakan para ulama urutan ke-17. Tetapi sebagian ulama mengatakan bahwa surat ini terbagi menjadi dua. Bagian awalnya adalah Makkiyah dan bagian akhirnya Madaniyah. Jadi 3 ayat pertama dari 7 ayat yang ada itu turun sebelum hijrah, sehingga disebut Makkiyah, dan 4 ayat berikutnya dari 7 ayat itu bagian akhirnya turun di Madinah atau turun setelah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pada surat Quraisy Allah berbicara tentang nikmat yang Allah berikan khususnya kepada kaum Quraisy dengan diberikan kepada mereka makanan, meskipun tidak secara langsung, tapi dimudahkan urusan dagang mereka, sehingga dengan itu mereka memperoleh hasil, dan dari hasil itu mereka bisa makan. Sudah tentu secara umum Allah juga memberi makan kepada kita dengan memudahkan urusan kita, dengan menyuburkan tanaman, sehingga dari situ kita bisa memetik hasilnya kemudian memakannya. Di samping itu Allah memberikan rasa aman kepada kaum Quraisy. 2 hal yang sangat dibutuhkan dalam hidup ini. Sementara di surat Al-Ma'un, mereka yang telah diberikan kelebihan-kelebihan itu diharapkan untuk membantu orang lain sebagai wujud keimanannya akan hari pembalasan.
bahwa apa yang dikeluarkan untuk membantu orang lain, terutama al-yatim dan al-miskin, itu akan dibalas oleh Allah di hari kemudian. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Surat ini mempunyai beberapa nama. Yang paling populer adalah surat Al-Ma'un. Ada yang menyebutnya surat Ad-Din, diambil dari kata terakhir dari ayat pertama. Ada yang menamakannya surat At-Takdzib, pendustaan, juga diambil dari ayat pertama. Ada yang menamakan surat Al-Yatim, diambil dari ayat kedua. Tetapi umumnya Al-Quran menuliskan nama suratnya dengan Al-Ma'un. Nah, kita awali dengan melihat beberapa makna kalimatnya sebagaimana susunan tafsir Aisarut Tafasir. Itu ada 3 struktur. Satu diawali dengan penjelasan makna kata atau kalimat, kemudian yang kedua dijelaskan makna ayat secara global, yaitu penafsirannya, kemudian yang ketiga ditutup dengan petunjuk-petunjuk atau pelajaran-pelajaran yang diperoleh dari surat tersebut. Ara'aital ladzi, di sini diartikan dengan ai hal araftahu, apakah kalian mengetahuinya. Ad-din diartikan dengan sawabullah wa iqabuhu yaumal qiyamah, balasan dari Allah berupa pahala dan juga hukuman dari sisi Allah pada hari kiamat nanti. Jadi ad-din di sini diartikan dengan pembalasan. Ada juga terjemahan kita temukan diartikan dengan agama. Kedua-duanya bisa digunakan. Jadi mendustakan agama atau mendustakan hari pembalasan. Kemudian fadzalikal ladzi yad'ul yatim, itulah orang yang menghardik, dalam terjemahannya menghardik anak yatim. Di dalam kitab ini diartikan fahuwa dzalikal ladzi yadfa'ul yatim an haqqihi bi'anafin, orang yang menolak untuk memberikan hak anak yatim dengan kasar. Bisa juga diartikan dengan mendorong dengan keras, dengan kasar. Pada bagian inilah disebutkan sebab turunnya surat Al-Ma'un. Ketika Abu Sufyan yang setiap pekannya menyembelih onta, itu mengundang orang-orang besar, pemuka-pemuka Quraisy, kemudian membagi-bagikan makanan. Suatu saat seorang anak yatim datang untuk meminta makanan. Oleh Abu Jahal, anak itu dihardik dengan kasar, didorongnya, sehingga turunlah surat ini yang mengecam perbuatan mereka terhadap anak yatim.
Kemudian wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak menganjurkan baik kepada dirinya maupun orang lain untuk memberi makan orang miskin. La yahuddu nafsahu wala ghairahu ala it'amil masakin. Kata yahuddu itu diartikan dengan menganjurkan dengan sangat. Jadi ayat ini tidak menggunakan langsung ungkapan memberi makan, tetapi menggunakan ungkapan menganjurkan. Kalau menggunakan memberi makan, tidak semua orang bisa melakukannya. Tapi kalau menggunakan menganjurkan, ketika seseorang yang tidak mempunyai makanan, maka dia bisa berkata menganjurkan orang lain agar berkenan berbagi, memberikan makanan kepada orang lain. Sehingga semuanya bisa mengamalkan ayat ini, baik mereka yang memiliki makanan maupun yang tidak memiliki makanan bisa mengamalkan ayat ini. Kemudian setelah itu disebutkan fawailun lil musallin, ay al-adzab asyadid lil musallin as-sahin an salatihim. Jadi neraka wail atau azab yang dahsyat bagi orang-orang yang sholat yang lalai akan sholatnya. Bukan lupa di dalam sholatnya, tetapi lalai akan sholatnya. Ayat ini tidak berbicara formalitas sholat, tata cara sholat, karena bisa saja seseorang sholat lupa rakaatnya. Jadi tidak termasuk dalam kecaman ayat ini. Yang dimaksud adalah yang lalai dari esensi sholatnya. Di antara esensi sholat itu adalah memberi makan orang miskin dan kemudian memperhatikan anak yatim. Yura'un, ay yura'una bi salatihim wa a'malihim an-nas falam yukhlisuna lillahi ta'ala fi dzalika. Mereka melakukan perbuatan riya, mengharapkan pujian manusia, mengharapkan penglihatan manusia dari sholat mereka dan umumnya semua perbuatan mereka. Dan mereka tidak murnikan niat perbuatannya itu untuk mengharapkan pahala dari sisi Allah. Jadi riya itu berasal dari kata ro'a yara, melihat. Jadi dia melakukan suatu perbuatan karena ingin dilihat. Dengan dilihat itu harapannya ada pujian dari orang lain. Nah, sudah tentu ini perbuatan atau amal yang sia-sia. Karena amal itu bergantung pada niat seseorang. Dia akan memperoleh apa yang dia niatkan. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal itu disertai niat, dan seseorang memperoleh dari amalnya itu bergantung pada niat yang dia niatkan. Kemudian yang berikutnya, wa yamna'unal ma'un, tidak berkenan untuk memberikan hal-hal yang bermanfaat. Di sini diartikan la yu'tun man sa'alahum ma'unan. Mereka tidak mau memberikan orang yang meminta kepada mereka bantuan. Kal ibrah, seperti meminjamkan jarum. Wal kidr, meminjamkan periuk atau alat masak. Wal minjal, meminjamkan cangkul. Wa nahwihi, dan sejenisnya. Artinya peralatan-peralatan rumah tangga yang bermanfaat untuk dipinjamkan atau untuk diperpinjamkan. Yanfa'u bihi wa yaruddu bi'ainihi kasairil adawat al-manziliyah,
barang-barang yang bermanfaat, ya, tetapi dia tidak berkenan untuk meminjamkan berupa peralatan-peralatan rumah tangga. Jadi kalau yang kecil-kecil saja dia tidak mau meminjamkan, apalagi yang besar-besar. Baik, ini beberapa makna ayat atau makna kata dan kalimat dalam surat Al-Ma'un. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya kita masuki penafsirannya. Yang ditafsirkan pertama adalah 3 ayat yang turun sebelum hijrah atau periode Mekah. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din wa dzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Hadhil ayat as-salasa nazalat bi Makkah fil As bin Wa'il wal Walid bin Mughirah wa adrabuhum. Kata Abu Bakar Al-Jazairi, pengarang kitab ini, 3 ayat pertama ini turun di Mekah, turun kepada orang-orang yang tadi disebutkan namanya, yaitu diantaranya Al-As bin Wa'il, tokoh Quraisy. Ada juga Al-Walid bin Mughirah, ini ayahnya Khalid bin Walid, sebagai penantang dakwah Islam yang paling keras bersama Abu Jahal. Dan semisal mereka min anatid Quraisy, dari para pembesar Quraisy, wa kufaruha, dan orang-orang kafir dari kaum Quraisy. Fahadhil ayat tu'arrid bihim wa tunaddid bisulukihim wa tawa'adahum faqauluhu ara'aita. Jadi ayat ini mengecam perbuatan mereka, mengancam mereka, ya, dengan apa yang telah mereka lakukan. Dimulai dengan ara'aita, apakah kamu telah melihat, wahai Muhammad, orang-orang yang mendustakan agama atau mendustakan hari pembalasan. Ya Rasulana alladzi yukadzibu bid-din, wahai Rasul kami, tidakkah kau lihat orang-orang yang mendustakan hari pembalasan? Wa huwa al-jazaa fil akhirah alal hasanat was sayiat, yaitu balasan baik untuk perbuatan baik maupun untuk perbuatan buruk, as-sayiat. Wa huwa dzalika alladzi yad'ul yatim, itulah orang yang menghardik, mendorong dengan kasar anak yatim. Ada sementara bacaan yang membaca dengan yada'ul yatim, yada dengan yadu, ya. Yada itu artinya meninggalkan, membiarkan, tidak memperhatikan. Jadi kedua-duanya bisa dipakai, baik yadu'u yang berarti menghardik, mendorong dengan keras, ataupun dengan yada'u, meninggalkan, membiarkan, tidak memperhatikan anak yatim. Keduanya merupakan sifat yang dikecam oleh Allah. Ay yadfa'uhu bi'anafin an haqqihi wa la yu'tihi iyyahu ihtikaran lahu wa takabburan alaihi wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Jadi dia melakukan dorongan terhadap anak yatim dengan kasar, itu dalam rangka takabur, sombong, dalam rangka ihtikar, mencela, meremehkan, merendahkan anak yatim. Juga orang-orang yang tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada orang miskin, baik menganjurkan dirinya sendiri maupun
menganjurkan orang lain. Wala yahutsu wala yahuddu nafsahu wala ghairuhu ala it'amil fuqara wal masakin. Jadi tidak menganjurkan dirinya maupun menganjurkan orang lain untuk memberi makan orang-orang fakir, orang-orang miskin. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ayat ini tidak menggunakan it'am, memberi makan, sebagaimana dalam surat yang kita baca di rakaat kedua tadi, Al-Balad. Di situ ada it'amul masakin, memberi makan orang miskin. Di sini digunakan agak luas supaya masuk semuanya, yaitu menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Jadi yang miskin pun, yang tidak punya makanan pun bisa melakukan amal ini. Wa dzalika natijun an adami imanihi bid-din ay bil hisab wal jaza fid daril akhirah. Hal itu dilakukan oleh mereka, Al-Walid Ibnul Mughirah dan lain-lainnya tadi, dilakukan karena ketiadaan iman. Ketiadaan iman akan adanya pembalasan pada hari akhir. Jadi seringkali orang memberi kepada orang lain itu dengan harapan orang lain itu membalasnya. Ini sebenarnya indikasi bahwa dia tidak percaya kalau dia memberi seseorang yang tidak mungkin membalasnya karena ketidakmampuannya. Seakan-akan dia tidak percaya akan adanya hari pembalasan. Karena itu jangan sampai pemberian kita melulu pada orang yang seringkali kita niatkan agar dia membalas. Meskipun kadang-kadang orang tersebut mampu membalas tapi tidak membalas. Karena manusia memang seringkali tidak berterima kasih kepada orang yang telah membantunya. Sehingga kalau seseorang berniat membantu orang lain dengan harapan orang itu membantu dia, sehingga dia sudah menghilangkan kemurniannya beramal, mengikhlaskan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berilah sesuatu pada sasaran yang tepat. Walaupun seseorang yang kita beri itu tidak akan mampu membalas karena kondisi dia, yakinlah bahwa Allah Maha membalasnya. Kalau tidak di dunia Allah balas, maka insya Allah pasti Allah akan balas di akhirat. Jadi ini bentuk keimanan kita akan adanya hari pembalasan. Sementara yang dikecam dalam surat Al-Maun ini, orang-orang yang tidak berkenan untuk memberi makan kepada orang-orang miskin dan juga tidak mau membantu dan memperhatikan anak-anak yatim. Inilah dulu pada tahun kisaran 1912-an yang menginspirasi Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan gerakan kemanusiaan yang dikenal di dalam Muhammadiyah dengan teologi Al-Maun, sehingga beliau menyuruh santri-santrinya untuk berkeliling di alun-alun mencari anak-anak yang terlantar, memandikannya, memberi makan, membantu orang miskin dan lain sebagainya. Dan hal itu menjadi tumbuh berkembang hingga saat ini. Saat ini dikenal dengan Trisula Gerakan Dakwah Sosial. Ada Lazismu yang memanajemen zakat, kemudian ada MDMC yang menangani bencana, dan ada pemberdayaan masyarakat. Kemudian wahazihi sifatun, ini salah satu sifat mereka, orang-orang pembesar Quraisy kafir tadi. Kullu zalimin mani'in lil haq wala yarham wala yashfaq idh law amana bil jaza fid daril akhirah la'amila laha bitarki syarri wa fi'lil khair.
semua orang yang berbuat zalim dengan mencegah, memberikan hak kepada orang yang memilikinya, diantaranya anak yatim dan orang miskin, tidak mau menyayangi, tidak mau merasakan apa yang mereka rasakan. Seandainya mereka beriman akan adanya pembalasan pada hari akhir, maka pasti mereka akan melakukan perbuatan baik dan meninggalkan perbuatan buruk. Jadi yang menyebabkan orang mau bergerak untuk berbuat baik itu salah satunya adalah keimanannya kepada hari akhir. Semakin orang beriman kepada adanya hari akhir, hari pembalasan, maka dia semakin tergerak untuk berbuat baik. Sebaliknya, ketiadaan iman akan adanya hari pembalasan, akan adanya hari akhir, inilah titik awal keburukan, sehingga dia hidup sesuai kemauannya tanpa mengindahkan aturan-aturan dalam kehidupan beragama maupun kehidupan sosial. Faman arada ayyara mukadziban lid-din fa innahu yarahu fi zulmati al-mu'tadin al-kusatul qulub alladzina la yarhamun wa la yu'tun wa la yuhsinun. Siapa yang ingin melihat perbuatan kezaliman, ya, maka lihatlah pada orang-orang yang hatinya keras, tidak mau menyayangi orang lain, tidak mau peduli kepada orang lain, tidak mau memberikan orang lain, berbagi, dan tidak mau berbuat baik. Itu tanda mereka yukadzibu biddin, mendustakan hari pembalasan atau mendustakan agama. Kemudian pada 4 ayat berikutnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Hadhil ayat al-arba'ah nazalat fi ba'di munafiki al-Madinah an-Nabawiyah, falidha nisfus surah makkiyun wa nisfuha madaniyun. 4 ayat ini turun kepada sebagian kaum munafik yang ada di Madinah, karena munculnya term munafik itu ketika di Madinah. Di Mekah itu orang-orang kafir dan musyrik, sementara di Madinah muncul orang-orang munafik. Sehingga sebagian ayat ini, sebagian surat dari surat Al-Ma'un ini pada bagian awalnya itu Makki dan sebagian Madani. Wa qauluhu ta'ala fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Hadza wa'idun syadidun lahum id al-wail wadun fi jahannam yasilu min sadidi ahlin nar wa quyuhihim. Jadi ketika Allah berfirman, celakalah, neraka waillah bagi mereka orang-orang yang sholat, yang lalai akan sholatnya. Jadi ayat ini merupakan kecaman dan azab yang pedih bagi mereka, berupa lembah di neraka jahanam yang mengalir. Apa yang mengalir? Bukan air, tapi nanah dan muntahan penghuni neraka. Jadi kalau kita melihat sungai itu mengalir airnya, ada air yang jernih, ada air yang kotor bercampur lumpur. Tapi di lembah yang disebut dengan wail ini, yang mengalir bukan air, tapi yang mengalir itu nanah. Nanahnya siapa? Nanahnya penghuni neraka, juga muntahan-muntahan mereka karena siksaan yang pedih di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Wa huwa asyaddul azab
idh kanu yaghmisuna fihi. Ini merupakan azab yang pedih ketika mereka masuk ke dalam neraka itu. Au yut'imun wa yasrabuna minhu, ketika mereka makan, ketika mereka minum di dalamnya. Wa ma'na an salatihim sahun innahum ghafiluna anha la yadhkurunaha. Yang dimaksud dengan lalai dari salatnya itu mereka lupa dalam pengertian melalaikan salatnya, tidak mau mengingat salatnya. Fakatsiran ma tafutuhum, banyak salat-salatnya terabaikan, tidak dilaksanakan. Jadi ini bukan orang yang salat di akhir waktu, tapi sampai akhir waktu pun dia tidak salat. La yusallun illa inda qurbi huruj waktiha, tidak mau sholat kecuali sudah mepet waktunya, sudah hampir habis waktunya baru mau sholat. Nah, supaya kita tidak termasuk kategori ini, maka pilihlah keutamaan untuk sholat di awal waktu. Karena ketika Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, ayyu amalin ahabbu ilallah, amal apa wahai Rasulullah yang paling disukai oleh Allah? Salah satu jawaban Rasulullah itu adalah as-salatu ala waqtiha, atau dalam riwayat lain as-salatu fi awwali waqtiha, salat di awal waktunya. Hadza wasfun wa ahar annahum yura'un. Jadi di samping mereka sifatnya munafik Madinah itu adalah mengakhir-akhirkan sholat, ya, mereka juga sholat, tapi ketika mau sholat itu dalam Al-Quran disebutkan bermalas-malasan. Wa idza qamu ila sholat qamu kusala, ya, kalau mereka mau mendirikan sholat mereka bangun dengan bermalas-malasan. Nah, ini salah satu sifatnya adalah bermalas-malasan, lalai akan sholatnya. Sekali lagi bahwa ayat ini tidak berbicara tentang formalitas sholat, orang yang lupa di dalam sholatnya, karena bisa saja sampai Nabi pun pernah lupa dalam sholatnya. Karena itu ada syariat sujud sahwi. Nabi pernah dilihat oleh para sahabat sholat zuhur 5 rakaat. Ketika diingatkan, Rasulullah kemudian tidak mengulang sholatnya, tapi beliau sujud 2 kali, sujud sahwi. Pernah juga di lain kesempatan Rasulullah sholat 4 rakaat, lupa duduk tasyahud awal. Ya, para sahabat tidak serta-merta kemudian mengatakan subhanallah untuk menegur Rasulullah, karena bisa jadi menurut mereka ini syariat baru. Tapi ketika mereka menunggu salam setelah selesai 4 rakaat, menunggu salamnya Rasulullah tidak salam, Rasulullah malah sujud 2 kali. Sudah tentu para sahabat ikut, ya. Nah, sujud 2 kali itulah yang disebut dengan sujud sahwi, baru kemudian Rasulullah salam. Jadi Rasulullah pernah lupa dalam sholat. Tetapi ayat ini tidak berbicara persoalan itu. Ayat ini berbicara persoalan esensi dari sholat itu. Ketika orang-orang munafik Madinah hanya mau sholat di akhir-akhir waktu, bahkan sholatnya bermalas-malasan. Dan sifat lain mereka yura'un bi sholatihim wa bi kulli a'malihim. Mereka selalu ingin dipandang, dilihat oleh manusia dengan sholat mereka, dengan perbuatan mereka. Jadi dibagus-baguskannya sholatnya kalau ada yang melihat. Tapi kalau tidak ada yang melihat, sholat sendiri dicepat-cepatkannya, pokoknya mengerjakan. Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam kategori itu. Itu orang-orang yang ria di dalam sholatnya. Ay yusallun wa yunfiqun
liyurahum al-mu'minun. Mereka sholat, mereka berinfak, beramal soleh untuk dilihat orang-orang mukmin. Ini perbuatan orang munafik. Innahum mu'minun wabil muraati yakumuna an anfusihim al-qatlu was-sayy. Jadi mereka selalu ingin agar perbuatannya itu dilihat, sehingga perbuatannya menjadi sia-sia. Wa thalithun annahum, yang ketiga sifat orang munafik yang ketiga, wa yamna'unal ma'un, mereka enggan untuk memberikan bantuan berupa al-ma'un, yaitu peralatan atau perkakas yang ada di rumah mereka, padahal sekedar meminjamkan, ya, bukan untuk diberi tapi meminjamkan. Fa idza ista'arahum mu'minun ma'unan lil hajati bihi la yu'iruna wa ya'taziruna bima'adzir batilah. Apabila mereka dipinjam peralatan mereka oleh orang-orang mukmin, karena memang orang mukmin membutuhkan alat itu, mereka tidak mau meminjamkannya dan beralasan dengan berbagai alasan. Jadi mau pinjam cangkul, mau pinjam sabit, mau pinjam piring dan lain sebagainya, mereka enggan untuk memberikannya. Karena itu jangan sampai kita membatin ketika tetangga kita meminjam, itu aja nggak punya, masa rumah besar, mobil ada, yang kecil ini nggak mampu beli. Bukan persoalan itu, justru itu jadi ladang amal bagi kita untuk meminjamkan. Dan yang meminjam juga harus amanah, segera mengembalikan, dan jika rusak bertanggung jawab akan kerusakan barang yang dipinjam dengan cara menggantinya atau memperbaikinya. Sehingga apa? Baik peminjam maupun yang meminjamkan itu sama-sama memperoleh kebaikan. Nah, di antara sifat orang munafik yang disebutkan dalam ayat ini, yamna'unal ma'un, mereka enggan untuk meminjamkan barang-barang yang mereka miliki, perkakas rumah tangga, peralatan rumah tangga yang kecil-kecil itu, mereka enggan untuk membantu orang di sekitarnya. Fala yu'iruna fa'san wala minjalan wala kidron wala ayyati aniyatin au ma'un. Mereka tidak mau meminjamkan kapak, tidak mau meminjamkan cangkul, tidak mau meminjamkan periuk atau peralatan-peralatan lainnya yang dikategorikan sebagai al-ma'un. Jadi makna al-ma'un di sini umumnya diartikan oleh para ahli tafsir hal-hal kecil yang ada di rumah kita berupa peralatan itu yang bisa diperpinjamkan. Dan orang-orang munafik Madinah menolak untuk atau enggan untuk meminjamkan barang-barang yang mereka miliki. Li'annahum yabghudunal mu'minin, alasannya karena mereka membenci orang beriman. Wala yuriduna an yanfa'uhum bisyai'in, mereka tidak ingin orang mukmin itu mendapatkan manfaat dari apa yang mereka miliki. Fayahrumun, sehingga mereka tidak mau meminjamkannya. Min i'arati syai'in yantafi'una bihi wa yaruddunahu alaihim, sehingga mereka tidak mau untuk memberikan peralatan-peralatan yang bisa diperpinjamkan kepada orang-orang di sekitar mereka. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya kita melangkah pada bagian akhir, hidayatul ayat, petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam surat ini. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Di sini ada 5 poin penting yang ditulis oleh Abu Bakar Al-Jazair. Yang pertama, takriru aqidatul bahas wal jaza, penetapan adanya keimanan akan hari pembalasan, hari akhir. Jadi surat ini juga berbicara bahwa benar hari akhir itu,
bahwa ada balasan bagi mereka yang berbuat baik, pun ada hukuman bagi mereka yang berbuat buruk. Bahkan amal soleh itu seringkali dibangun, dimotivasi oleh keimanan atas adanya hari akhir. Karena itu banyak hadis-hadis Rasulullah yang menggandengkan iman kepada Allah dengan iman kepada hari akhir. Misalnya untuk berbuat baik kepada tamu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Semua yang kita suguhkan kepada tamu itu, kalau kita yakin dengan hari pembalasan, ada balasannya. Tidak perlu kita mudah-mudahan nanti saya kalau ke tempat Anda balas lagi sesuai dengan ini atau yang lebih baik. Tidak perlu kita meniatkan seperti itu, karena berarti kita tidak memurnikan niat kita untuk mengharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga hadis Nabi yang menggandeng iman kepada Allah dan hari akhir untuk tidak mengganggu tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarohu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah sampai dia mengganggu tetangganya. Jadi kalau seseorang yakin dengan balasan hari akhir, adanya hukuman dan balasan hari akhir, insya Allah dia semakin meminimalisir gangguan-gangguan terhadap tetangga di sekitarnya, baik gangguan lisan maupun gangguan perbuatan atau yang secara lahir maupun secara batin. Yang kedua, ayyuma qalbin khala min aqidatil ba'ts wal jaza illa wa sahibuhu syarrul khuluq la khaira fihi albattah. Siapa orang yang di hatinya tidak ada keimanan kepada hari akhir, ya, di hatinya tidak ada keyakinan akan hari pembalasan, maka orang ini lebih dekat untuk berbuat buruk. Nah, ini tolok ukur keimanan untuk berbuat baik itu bisa jadi motivasinya datang dari adanya keimanan akan hari pembalasan. Jadi kenapa mafia di Italia dan lain sebagainya, orang-orang yang berbuat jahat itu begitu mudah untuk melakukan keburukan? Karena dia menganggap hidup ini ya di dunia saja. Sebagaimana kaum Nabi Hud, hayhata hayhata, mereka sangat menolak keras akan adanya hari pembalasan. Kita ini kalau sudah mati ya jadi tulang belulang, jadi debu ya selesai. Gak ada lagi hari kebangkitan, gak ada lagi hari pembalasan. Nah, inilah yang kemudian menjadikan motivasi bagi mereka untuk berbuat semaunya tanpa mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkan dalam kehidupan ini. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, at-tandid bil ladzina ya'kuluna amwalal yatama wa yanfa'unahum wa yadfa'unahum an hukukihim istisgharan lahum wa ihtiqaran. Kecaman kepada mereka yang memakan harta anak yatim, yang menolak hak-hak mereka, bahkan menolaknya untuk meremehkan mereka, untuk sombong di hadapan mereka, untuk mencela mereka. Jadi orang-orang yang berada di dalam kegiatan mengampu anak yatim memang harus hati-hati, jangan sampai memakan hak atau harta anak yatim. Justru kita disuruh untuk memperhatikan anak yatim. Karena itu walaupun kita tidak berada dalam posisi mengampu anak yatim secara langsung, minimal kita bisa menjadi
donatur baik secara tetap maupun secara berkala. Apa yang Allah rizkikan kepada kita, kita bantulah orang-orang yang berjuang dalam menghidupkan anak yatim di panti-panti asuhan maupun di tempat-tempat di mana anak yatim itu berdiam. Kemudian yang keempat, at-tandid wal wa'id alladzina yatahawanuna bis shalah wala yubaluna fi ay waqtin salluha wa huwa min alamatin nifaq wal iyaz billah. Kecaman akan adanya azab yang pedih bagi mereka yang meremehkan salat, yang tidak mau memperhatikan salat di waktu apa mereka melakukannya. Jadi tidak mengindahkan keutamaan awal waktu untuk sholat. Bahkan seringkali sholatnya dilalaikan, waktunya sudah habis, akhirnya tidak sholat, atau sholatnya di akhir-akhir waktu ketika sudah hampir habis. Itu bukan karena lupa, tapi karena sudah terbiasa seperti itu, ya, tidak mau mengindahkan ibadah sholatnya. Kemudian yang kelima, man'ul ma'un min sifatil munafikin wal mani' lima al muslima lil muslimin fi hajatin ilahi laisa minhum. Orang-orang yang tidak atau enggan untuk memberikan pinjaman, ini salah satu sifat orang-orang munafik. Dengan perilaku seperti itu sesungguhnya mereka masuk dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah, man lam yahtam bi umuril muslimin falaisa minhum. Siapa yang tidak mau memperhatikan urusan orang beriman, urusan orang-orang Islam, maka dia tidak termasuk dalam kategori muslim atau mukmin itu. Wal iyazu billah. Inilah 5 poin penting dalam surat ini. Mudah-mudahan kita tidak menjadi pendusta agama, kita tidak menjadi orang-orang yang mendustakan akan adanya hari kebangkitan, akan adanya pembalasan. Ada 5 sifat, ada 5 ciri orang yang mendustakan hari pembalasan. 1, dia tidak mau memperhatikan anak yatim, bahkan menghardiknya, membiarkannya tanpa mau diperdulikan. Yang kedua, tidak pernah mau menganjurkan saja tidak mau, apalagi memberi makan kepada orang miskin. Yang ketiga, selalu lalai akan sholatnya, tidak diperhatikan ibadah sholatnya. Yang keempat, sholatnya dan amal perbuatannya secara umum dimaksudkan untuk memperoleh pujian dari manusia, yaitu riya. Kemudian yang kelima, enggan meminjamkan barang-barang sederhana, perkakas rumah tangga yang dimilikinya kepada tetangga-tetangganya, padahal dengan dia meminjamkan, dia yakin bahwa Allah pasti akan membalasnya di kemudian hari, atau bahkan Allah membalasnya di dunia. Demikian pelajaran dari surat Al-Ma'un, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.